Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran geografi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya memelihara lingkungan alam ya. Jadi kita akan mengenal cara memelihara lingkungan alam. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ya macam-macam lingkungan, ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan. Nah, kali ini pada pertemuan kali ini kita membahas cara memelihara lingkungan alam. Nah, kalian pasti ingat dong lingkungan alam itu apa aja sih? Nah, lingkungan alam itu ada hutan, ada sungai, ada danau, ada gunung, ada bukit dan lain-lain. Artinya lingkungan alam itu adalah lingkungan yang terbentuk dengan sendirinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak ada campur tangan manusia terbentuknya lingkungan alam tersebut begitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya memelihara lingkungan alam tersebut agar terjaga kelestariannya? Yuk kita simak video berikut ini. Memelihara hutan. Nah, hutan dapat terjaga kelestariannya jika kita memeliharanya dengan baik. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara reboisasi. Apa sih reboisasi itu? Reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon. Nah, agar hutan tidak gundul, maka dilakukan reboisasi atau penanaman pohon-pohon. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih. Jika ingin menebang pohon, maka tebanglah pohon-pohon yang umurnya sudah layak untuk ditebang. Artinya usianya sudah sangat tua, sehingga pohon-pohon yang umurnya sudah sangat tua itu biasanya dikhawatirkan akan tumbang. Nah, sebelum tumbang boleh dilakukan penebangan terhadap pohon-pohon. Jadi lakukan sistem tebang pilih tanam pohon-pohon tadi ya. Ya, dengan cara tadi menebang pohon-pohon yang umurnya sudah layak untuk ditebang. Dan selanjutnya yang ketiga adalah memberikan sanksi yang tegas bagi orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap hutan. Jadi orang yang merusak hutan itu harus dihukum, harus disanksi agar tidak ada orang lain lagi yang merusak hutan sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya. Hutan kita menjadi sumber oksigen, menjadi paru-paru dunia. Masya Allah. Memelihara sungai. Kalian tentu masih ingat apa itu sungai kan? Iya betul. Sungai itu adalah aliran air yang memanjang ya kan? Yang dari hulu, dari sumber mata airnya hingga menuju muara. Muara itu adalah tempat pertemuan air sungai dan air laut. Nah, caranya bagaimana sih untuk memelihara sungai? Yang pertama selalu membersihkan sungai. Nah, membersihkan sungai dari sampah-sampah dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri atau juga bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi, membersihkan sungai itu harus rutin supaya sungainya tidak kotor dan juga tidak dangkal sehingga air mengalirnya secara alami dan bersih. Selanjutnya, jangan pernah meracuni sungai. Banyak orang yang mencari ikan di sungai biasanya menggunakan racun untuk menangkap ikan. Nah, meracuni sungai itu akan berbahaya. Selain membuat ekosistem sungai juga rusak, ya, termasuk juga airnya bisa berbahaya ketika misalkan ada orang yang mau mengambil air sungai atau orang yang mau berenang di sungai kemudian menimbulkan penyakit atau tertelan airnya. Nah, itu kan bahaya. Jadi tidak boleh meracuni sungai. Dan jangan membuang sampah ke sungai. Nah, kalau sampah dibuang ke sungai, akhirnya sungai menjadi dangkal. Dan akhirnya apa? Air sungai bisa meluap. Nah, kalau sudah meluap menyebabkan terjadinya banjir, maka buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke sungai, jangan dibiasakan, itu kebiasaan yang buruk, bisa menyebabkan banjir, kemudian juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Jangan dilakukan, oke? Lakukan pengerukan lumpur di sungai ya, agar sungai tidak dangkal. Sungai itu bisa dangkal karena banyak lumpur dan juga banyak sampah, maka secara rutin harus dilakukan pengerukan agar sungai tidak dangkal. Nah, kalau dangkal kan nantinya airnya meluap dan itu tadi ya bisa menyebabkan banjir gitu. Memelihara danau. Apa sih danau itu? Tentu kalian masih ingat dong. Danau itu adalah air yang tergenang, tidak mengalir. Jadi kumpulan air yang banyak
dan itu tidak mengalir atau tergenang di suatu tempat. Itu danau. Berbeda dengan laut ya. Kalau laut itu airnya banyak tetapi mengalir, dan termasuk danau ini adalah airnya tawar, tidak berasa atau tidak asin. Kalau laut kan air laut kan terasanya asin ya. Bagaimana sih cara memelihara danau? Yang pertama, jangan mengotori danau dengan sampah atau limbah. Yang kedua, tidak mengambil batu atau pasir di sekitar danau. Yang ketiga, tidak meracuni danau. Dan yang keempat, menjaga pohon yang ada di sekitar danau. Memelihara gunung dan bukit. Kalian tentu masih ingat gunung kan? Dan bukit kan? Gunung itu adalah tanah yang menonjol dari wilayah sekitarnya. Ketinggiannya sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau bukit ketinggiannya lebih rendah dari gunung, yaitu sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Nah, bagaimana sih cara untuk memelihara gunung dan bukit? Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung dan di lereng bukit. Yang kedua, tidak menebang pohon-pohon di sekitar lereng gunung dan juga di lereng bukit. Dan yang ketiga, menghindari penambangan pasir dan batu di sekitar kaki gunung dan juga bukit, karena itu berbahaya, bisa menyebabkan tanah longsor dan yang lainnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita geografi untuk kelas 3 kali ini tentang bagaimana sih cara memelihara lingkungan alam. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.